Halo Sobat MyTech Audio, dan yes, ini adalah Bluetooth headphone yang mungkin cukup terkenal di dunia Active Noise Cancelling Headphone alias ANC, kalau kalian mengikuti ya teman-teman. Ini adalah Sony WH-1000XM3. Ya, saya tahu sih, karena produk ini sudah begitu terkenalnya di dunia ANC headphone, saya yakin sudah banyak banget, ratusan atau bahkan ribuan review-review membahas headphone ini. Faktanya produk ini memang sudah dirilis oleh Sony pada tahun 2018 yang lalu, pada bulan Agustus teman-teman. Berarti bulan ini, bulan Agustus 2020, tepat 2 tahun setelah headphone ini dirilis. Oleh karena itu, di video kali ini kita nggak akan terlalu bahas detail tentang spek-speknya ya teman-teman. Saya yakin udah banyak banget reviewer yang bilang tentang spek-speknya. Namun di video ini mungkin saya akan lebih kasih personal opinion saya, bagaimana pengalaman saya memakai headphone ini selama ini. Nanti kita akan lihat di ANC testnya, bagaimana performa ANC dari headphone ini. Untuk harganya sendiri, headphone ini sebenarnya dibanderol dengan harga aslinya 6 juta rupiah teman-teman, lumayan mahal. Dan di bulan-bulan Juli, Agustus 2020 ini pun, kalian pasti bisa menemukan headphone ini sedang dijual dengan harga 3,5 sampai 4 juta rupiah teman-teman, di berbagai online marketplace di Indonesia. Harga yang menurut saya sangat worth it. Lihat aja, coba bandingin dengan harga kompetitor-kompetitornya ini. Dan juga karena rumornya penerus dari XM3 ini, yakni 1000 XM4, akan segera dirilis pada bulan Agustus atau September bulan depan ini teman-teman. Yang mana dia masih membawa prosesor yang sama, prosesor ANC yang sama dengan yang ada di XM3. Jadi saya rasa secara kemampuan ANC-nya, saya mungkin nggak expect improvement yang begitu signifikan di XM4. Kalau gitu, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja teman-teman. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Cara material, headband bagian atas dan earpad menggunakan material leather teman-teman. Terutama bagian atas headbandnya ini yang cukup enak dipegang dan juga terasa cukup premium. Perpaduan warna hitam dan emas rose goldnya ini sedikit menambah keeleganan headphone ini menurut saya pribadi. Tapi sayangnya cuma sampai di situ aja kesan premium yang ditampilkan oleh headphone ini. Karena selebihnya dia masih menggunakan material plastik teman-teman. Agak terasa kurang premium aja sih, apalagi untuk headphone harga 4-6 juta rupiah. Teksturnya pun sangat flat, terutama di earcupnya ini. Saya hanya berimajinasi andaikan dikasih leather atau tipis aja, leather atau carbon fiber atau mungkin matte, mungkin akan menambah kesan premium dari headphone ini. Namun sayangnya that's not the case. Bahkan extension headbandnya juga terbuat dari plastik ini. But well, oke. Sisi positifnya, headphone Sony ini cukup nyaman ketika dipakai. Dia terasa ringan banget, apalagi untuk ukurannya yang seperti ini, dia terasa ringan. Lalu saya juga nggak merasakan ada clamping force yang berlebihan di sisi kiri maupun kanan saya, di telinga maupun di rahang saya, maupun tekanan dari atas kepala saya nggak merasakan sama sekali teman-teman. Bahkan pernah ketika saya pakai untuk menonton movie selama 5 jam beruntun, saya nggak merasakan ada kelelahan di area samping maupun atas kepala saya. Hanya kalau ada minor complaint, setelah beberapa jam pemakaian saya merasakan telinga saya agak terasa panas atau sedikit hangat teman-teman. Karena memang kayaknya ruang earcupnya bukan yang paling lebar-lebar banget. In fact, ujung bagian luar telinga saya itu masih menyentuh permukaan dalam dari earcupnya ini. Di earcup kirinya, teman-teman akan jumpai ada tombol switch antara mode ANC dan tombol ambient mode. Ada juga tombol power on off lengkap dengan LED-nya. Ada juga NFC spot untuk pairing pertama kali buat perangkat-perangkat yang memang mensupport fitur NFC. Lalu ada 3.5 mm jack untuk koneksi dengan kabel. Sedangkan di earcup kanan ada USB Type-C port untuk charging dan touch control yang cukup responsif sejauh ini saya pakai. Swipe ke atas atau ke bawah untuk menaikkan atau menurunkan volume. Swipe ke depan atau ke belakang untuk berpindah ke lagu berikut atau ke lagu sebelumnya teman-teman. Tekan 2 kali untuk play pause music. Dan juga kalian juga bisa tekan tahan di earcup sebelah kanannya ini untuk mengaktifkan mikrofon dan mengaktifkan ambient mode. Ini berguna misal kalau teman-teman ketika memakai headphone ini tiba-tiba ada orang atau teman kalian ingin berinteraksi dengan kalian, ingin ngomong dengan kalian. Kalian tinggal tekan earcup sebelah kanannya ini,
dan otomatis ia akan mempump up suara atau audio sekeliling kalian. Ketika memakai headphone ini pertama kali, saya saranin teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi headphone Sony Connect app yang terdapat di iOS maupun di Android, teman-teman. Kalian buka aplikasinya. Ini kita lihat di sini pertama ada tab, ada kolom status. Status ini isinya ada adaptive sound control dan juga pengaturan playernya. Lalu di adaptive sound control ini kalau kalian mau aktifin, di adaptive sound control ini kalian bisa men-set di lokasi tertentu kalian mau noise cancellingnya seberapa. Jadi bisa menyesuaikan, misal kalau kalian di jalanan, mungkin kalian lebih milih untuk noise cancellingnya nggak terlalu gede karena untuk alasan keamanan gitu, kalian bisa setting di sini. Lalu ketika kalian jalan atau ketika kalian duduk itu bisa kalian atur. Namun dari pengalaman saya sendiri, saya biasanya offin aja karena menurut saya nggak terlalu responsif sih. Jadi misal ada delay. Misal ketika saya dari duduk, saya pindah ke posisi jalan, itu dia baru menyesuaikannya tuh sekitar 3-5 menit paling cepat. Lalu di sini ada sound. Sound ini isinya adalah pertama ini ambient sound control. Jadi kalau kalian offin ini, berarti sama aja kalian nggak aktifin noise cancelling, nggak aktifin transparency mode. Lalu di sini ada noise cancelling optimizer. Lalu di sini ada sound position control. Ini kalian bisa atur arah audio yang kalian mau dengerin nanti dari arah mana. Kalau saya biasa saya offin aja supaya audionya natural aja. Lalu di sini ada surround VPT. Ini bisa menyesuaikan seperti seakan-akan sound stage-nya. Itu bentuk sound stage-nya itu seperti apa. Itu kalian bisa atur di sini. Kalau saya pribadi sih biasanya saya offin, kecuali mungkin concert hall beberapa kali. Kalau di beberapa movie saya pakai mode concert hall, tapi other than that saya offin biasanya. Ini ada equalizer juga. Kalian bisa pilih off, bright, excited. Kalau kalian suka yang dynamic gitu, excited pilihnya. Bassnya juga oke banget. Kalau kalian suka yang nggak terlalu kenceng bassnya tapi suka yang vokalnya forward gitu, pilih yang bright, gini-gini. Bass boost, ini kalau kalian para bass heads bisa digedein bassnya sendiri nanti di manual ataupun di bass boost ini. Ini kalian bisa manual atur sendiri. Nah, bisa kalian atur sendiri di sini gitu. Kalau biasa saya offin aja. Lalu di sini ada sound quality, kalian pilih kalau kalian di tempat yang rame mungkin koneksinya nggak stabil, jadi mungkin kalian akan lebih pilih yang priority stable connection. Yasi HX ini fungsinya untuk men-scale up musik kalian. Jadi kalau kalian punya lagu-lagu dengan low resolution seperti MP3 dengan bitrate 128 KB per second atau mungkin di bawahnya, kalian bisa aktifin ini supaya ketika musik-musik low resolution kalian itu masuk ke headphone ini, itu nanti akan di scale up. Lalu di sistem ini kalian bisa ubah, ini untuk change function of NC ambient control. Jadi kan di earcupnya ini ada NC ambient button, itu kalian bisa ubah, mau diubah ke assistant atau tetap di ambient sound control. Di sini ada touch sensor control panel, ini kalau kalian on offin tadi itu fungsi yang untuk naikin volume atau switch ke pindah lagu sebelum atau setelahnya. Di sini ada automatic power off juga, bisa kalian ubah, dan language-nya bisa kalian ubah juga. Lalu berpindah ke baterainya sendiri, Sony mengklaim headphone ini mampu bertahan memainkan musik dengan ANC menyala selama 30 jam non-stop, teman-teman. Sedangkan berdasarkan hasil tes yang saya lakukan ketika saya pakai headphone ini untuk memutar musik dengan volume 50%, dengan ANC nyala, dan dengan mode DSI HX menyala juga, saya mendapatkan hasil pemutaran musik selama 22 jam 30 menit non-stop. Untuk chargingnya sendiri, saya saranin bagi teman-teman yang baru memiliki headphone ini atau yang mungkin nantinya akan membeli headphone ini untuk menyiapkan jaga-jaga aja charging adaptor, AC adaptor dengan ampere setengah sampai 1,5, teman-teman. Karena saya rasa di range ampere inilah justru chargingnya paling aman. Masih menggunakan Bluetooth 4.2 dan belum Bluetooth 5.0, namun surprisingly, saya nggak menemukan ada delay sama sekali. Baik ketika saya pakai video streaming di Android saya, di Galaxy Note 9, atau di iPad saya yang sudah diupdate ke iPadOS. Sedangkan jarak terjauh antara headphone dengan source audio, saya mendapatkan hasil 28 meter, teman-teman, di tempat terbuka. Untuk codec audio transmissionnya sendiri, bisa dibilang headphone ini cukup komplit banget, teman-teman. Dia ada support SBC, AAC, aptX, aptX HD, dan yang tertinggi ada LDAC di sini. Dia cuma nggak support aptX low latency aja. Karena saya punya beberapa high-res music file di HP saya, maka kodek-kodek seperti aptX maupun LDAC itu sangat membantu banget untuk menjaga resolusi dari audio yang saya putar itu tetap tinggi dan gak terkompres parah-parah banget seperti kodek SBC maupun AAC, teman-teman. Dari konektivitasnya, ada hal yang saya sangat sayangkan lagi adalah headphone ini tidak mensupport multi-device connection dan juga tidak mensupport simultaneous connection.
Jadi headphone ini hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan ketika kalian ingin berpindah, misal ketika kalian menggunakan headphone ini dengan iPad kalian ingin berpindah ke handphone kalian harus mendisconnect terlebih dahulu headphone ini dari iPad kalian, baru dikoneksikan ke perangkat yang baru atau handphone kalian. Ini agak cukup merepotkan menurut saya. Lalu berikutnya, kita akan mendengarkan call quality sample dari headphone ini. Lalu nanti akan dilanjutkan langsung ke ANC sampelnya. Nanti berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari headphone ini dan juga kemampuan ANC-nya. Tes. Yes, ini adalah hasil perekaman call quality menggunakan mikrofon dari HP saya. Sebentar lagi kita akan switch ke headphone Sony WH-1000 XM3. 3, 2, 1. Yes, ini adalah hasil perekaman call quality menggunakan mikrofon dari headphone Sony WH-1000 XM3 ini. Bagaimana hasilnya? Menurut kalian bagaimana? Dan ini adalah hasil perekaman call quality di kondisi yang cukup sunyi. So ya, ini adalah hasil perekaman call quality test dengan menggunakan background noise. Jadi dia ada suasana ramenya. Bagaimana menurut kalian call quality dari headphone WH-1000 XM3 ini ketika dipakai di suasana yang ramai seperti ini? Nanti komen di kolom komentar di bawah ya guys. Ambient sound control off. Noise cancelling. Ambient sound control off. Noise cancelling. Oke, review singkat aja soal kinerja dari ANC headphone ini. Nggak perlu diragukan lagi, suara-suara seperti suara mesin mobil, mesin sepeda motor, lalu suara-suara ambient sekitar kita, suara AC, suara kipas angin, suara bahkan bass drum, itu bisa di-block bahkan secara total oleh ANC headphone ini, which is amazing. Dan bagi kalian yang sudah lama mengikuti teknologi ANC, kalian pasti tahu bahwa even teknologi ANC zaman sekarang pun masih belum bisa memblok semua frekuensi secara penuh, terutama frekuensi mid dan high, seperti suara percakapan orang-orang di sekitar kita, lalu suara mesin-mesin dengan frekuensi tinggi. Tapi, di antara semua headphone ANC yang pernah saya coba, baik ketika saya mencobanya di store, maupun ketika saya pinjam punya teman saya, headphone Sony ini mampu memblok noise lebih banyak daripada headphone lain yang pernah saya coba. Saya pernah coba Bose 700, Bose QC35 II, Sennheiser PXE550, dan Sony sampai saat ini menurut saya masih the best dalam hal ANC-nya ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke audio review atau audio assessment, seperti biasa kita akan mendengarkan audio sample dari WH-1000 XM3 ini. Kalau teman-teman punya earphone atau headphone, silahkan dipakai teman-teman, karena saya yakin hanya dengan cara demikian kalian bisa mendengarkan bagaimana output audio dari headphone ini, bagaimana detailnya, bagaimana seakan-akan kalian memakai langsung headphone ini ketika mendengarkan sampel recording yang saya provide nanti. Lalu make sure juga teman-teman, mohon bantuan dari kalian untuk support channel ini dengan hit the like button, dan juga bila teman-teman berkenan subscribe juga, karena setiap support dari kalian sungguh berarti buat keberlangsungan channel ini. Really, thank you everyone. Yuk guys, kita dengerin audio sample berikut ini. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never be afraid of them.
Oke, dimulai dari volume. Saya merasa headphone ini sudah cukup kencang. Di volume 60-70% biasanya sudah cukup buat saya mendengarkan musik-musik saya in general. Bahkan di kebanyakan lagu, volume di atas 70% sudah terlalu kencang buat kuping saya, teman-teman. Secara audionya sendiri, headphone ini memiliki tipikal suara yang cenderung warm, full body, dan juga utuh. Jadi kalau saya deskripsiin, ketika saya mendengarkan musik menggunakan headphone ini, itu seakan-akan seperti saya dalam tanda kutip ya teman-teman, terkurung di dalam ruangan yang lumayan gede, namun terlebih-lebih lumayan tinggi juga teman-teman. Jadi seakan-akan musik itu seperti menyelimuti saya di sisi kiri, kanan, atas, belakang, hingga agak ke depan. Bass dari Sony ini cukup dalam teman-teman, dan boleh dibilang lebih dalam daripada kebanyakan headphone bertipe netral, seperti Audio-Technica saya ini misalnya. Lalu bassnya juga nendang, tamping, bulat, dan saya yakin sudah sangat enjoyable bagi sebagian besar casual listener, bahkan bagi para bassheads pun teman-teman. Bahkan bagi sebagian besar casual listeners, saya yakin bass headphone ini mungkin sudah terdengar agak terlalu over atau agak terlalu tebal. Namun kalau buat saya pribadi, saya merasa meskipun bassnya agak lebih dari standar netral saya, namun masih sangat enjoyable teman-teman. Terutama ketika saya pakai buat dengerin lagu-lagu hip hop, EDM, future bass, dan sebagian besar lagu pop. Dan waktu saya pakai buat nonton movie-movie yang cukup tegang seperti thriller atau action atau horror, itu suasana imersifnya dapat banget karena didukung oleh bass yang oke dan suasana warm yang lumayan oke juga dari headphone ini. Beralih ke mid range, saya merasa vokal keluaran XM3 ini terdengar cukup alive, present, dan lumayan forward teman-teman. Vokal terkadang saya mendengar seperti berada di area kepala saya, jadi bisa di samping saya, kiri kanan, atau agak ke belakang, sometimes juga agak ke depan saya, namun jarang banget bisa terdengar dari pusat kepala saya. Kalau bagi kalian vokal maupun bassnya belum serak dan belum dengan selera kalian punya opsi untuk ubah equalizer di app Headphone Connect, but as a consequence, transmisi audionya cuma bisa di-set ke SPC. Kebanyakan instrumen, terutama instrumen seperti gitar akustik, terartikulasi dengan crisp, detail, dan akurat. Sayangnya, untuk akurasi vokalnya sendiri, saya rasa masih belum seakurat beberapa headphone lainnya. Audio-Technica M40X saya ini, sebagai perbandingan, meskipun presentasi vokalnya dia tidak se-alive, se-present, atau se-enjoyable dari Sony, namun harus saya akuin, soal transparency dan clarity, Audio-Technica ini masih lebih better dibandingkan Sony WH-1000 XM3 ini, teman-teman. Untuk high frekuensinya, seperti snare, cymbal, konsonan vokal, secara volume udah terdengar pas, teman-teman. Terdengar jelas dan nggak kalah dari range frekuensi lainnya. Juga tidak membengkakkan telinga, which is a good thing. Namun untuk Bluetooth headphone dengan harga 4 juta ke atas, saya berharap sebenarnya detail dan clarity-nya bisa lebih bagus lagi, teman-teman. Terutama saya notice di beberapa lagu, suara snare itu seperti agak jumbled di bagian area atas dari high frekuensi, di top end-nya. Beralih ke soundstage, headphone Sony ini punya soundstage yang cukup luas boleh dikatakan. Namun lebih dari soundstage-nya, yang mana itu visualisasi audio secara horizontal, Sony ini saya rasa punya keunggulan dalam hal visualisasi audio secara vertikal, alias kedalamannya teman-teman. Makanya pengalaman saya selama menggunakan headphone XM3 ini lebih condong seperti dibungkus oleh musik yang saya dengerin dari atas ke bawah teman-teman. Lebih ke pengalaman yang imersif dengan suasana yang cukup warm dibandingkan seperti berada di area atau stage yang luas atau airy teman-teman. Namun bukan suppress ya teman-teman. Sekali lagi bukan suppress, bukan terkompres juga. Namun saya rasa lebih ke arah interpretasi audionya itu lebih dominan secara vertikal dibandingkan secara horizontal. Secara audio separationnya dan dinamika audionya nggak ada masalah, it's great, terutama untuk Bluetooth headphone dengan harga 4 jutaan. So, overall teman-teman, seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwa this XM3 is still the best ANC headphone menurut saya ya, at least berdasarkan headphone yang pernah saya tes. Sayang sekali saya nggak bisa kasih demo ANC dari headphone lainnya yang pernah saya tes ini. Kebanyakan memang saya coba di tokonya langsung atau punya teman saya yang saya pinjam. Dan dari pendengaran saya menyimpulkan bahwa ANC dari Sony 1000 XM3 ini masih di best. Bahkan setelah 2 tahun sejak dia dirilis. Audionya pun juga oke teman-teman, terutama bagi kalian yang demen audio dengan tipe warm, utuh, yang agak bassy juga. Kalaupun gak demen audio yang cukup bassy,
kalian juga bisa tweak equalizer-nya menggunakan Sony Headphone Connect app. Namun dengan catatan kalian nggak bisa pakai higher quality codec seperti aptX atau LDAC. Saran saya sih mending kalian pakai third party app yang mensupport equalizer sehingga kalian masih bisa menggunakan aptX maupun LDAC ini tadi. Terutama kalau kalian berada di Android ecosystem. Karena sayangnya hingga saat ini Apple ecosystem seperti iOS, iPadOS, macOS masih belum mensupport codec aptX atau LDAC. Audionya juga punya soundstage yang lumayan luas dan kedalaman yang tebal menurut saya. So, teman-teman, saya yakin at least ada beberapa dari kalian yang pernah memiliki headphone ini. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang headphone ini dari pengalaman kalian sendiri-sendiri? Apakah kalian punya problemkah ketika memakai headphone ini? Ada masalahkah? Atau so far enjoy-enjoy aja? Nanti kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Karena saya yakin pengalaman kalian itu bisa berguna juga buat viewer-viewer MyTech Audio yang lain. Khususnya mereka yang mungkin saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli headphone Sony WH-1000XM3 ini. Thank you guys, apabila kalian masih mengikuti video ini hingga saat ini. Make sure juga teman-teman untuk aktifin notification bell sambil menunggu video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Take care.